Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang bertemakan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kelompok kami adalah Tarfudin, Nauradin Yusrifa, dan Muhammad Khairul Rifai. Langsung saja ke pembahasannya. Pendidikan masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu 1. Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam, yang kedua adalah pendidikan surau, yang ketiga adalah pendidikan pesantren. Selanjutnya, pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Selama 3,5 abad, Belanda menjajah wilayah Nusantara. Berbagai macam kebijakan dan pendekatan telah dilakukan oleh Belanda dalam wilayah jajahannya. Indonesia yang secara signifikan berpengaruh terhadap pendidikan, setidaknya ada 2 kebijakan Belanda, yaitu politik etis, dan yang kedua adalah organisasi guru atau sekolah liar. Inspirasi kebangkitan pendidikan Islam pada masa Belanda, yakni gerakan yang lahir di Timur Tengah yang dibawa oleh orang-orang Indonesia yang menunaikan haji ke Tanah Suci Mekah. Pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia, dan secara nasional Budi Utomo tahun 1908. Perserikatan Ulama Majalengka di Jawa Barat tahun 1911, Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1918, Persis di Bandung tahun 1920, NU di Surabaya tahun 1926, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Candung Bukit Tinggi 1930. Periode pendidikan Islam masa penjajahan Belanda. Pada sebelum tahun 1900-an, yakni langgar atau pengetahuan agama, kurikulum pelajaran bahasa Arab, metode halaqah, yakni yang kedua pesantren, pengetahuan agama, kurikulum usuluddin, metode sorogan, dan bimbingan individu. Pada tahun 1900 sampai 1908, yakni muncul banyak lembaga pendidikan dan tokoh pendidikan Islam di Sumatera, yakni antara lain Syekh Haji Ibrahim, di Jawa yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Pembagian kitab dalam berbagai tingkatan. Dan sesudah tahun 1909, manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam, penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke sistem pendidikan yang lebih baik, munculnya mental umat muslim. Selanjutnya, madrasah yang didirikan masa Belanda, yakni Sabadiyah School, pendirinya Haji Abdullah tahun 1907. Pendidikan umum lebih dominan dibandingkan pendidikan agama. Diniyah School, pendiri Zainuddin Labia El-Yunisi tahun 1915, menggunakan sistem klasikal atau memberikan pengetahuan umum di samping pengetahuan agama. Selanjutnya, Tabiyah, pendiri Syekh Abdul Karim Amrullah tahun 1921. Pengajaran di sini adalah pengajaran agama. Yang selanjutnya, pendiri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni ilmu agama dan bahasa Arab yang ditekankan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.